Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahim di channel Abdur_Rahim. Eh, Gimana teman-teman semua? Kabar teman-teman semuanya? Insya Allah saya doakan mudah-mudahan ya kabarnya baik-baik saja. Ya, saya yakin semua teman-teman kabarnya baik-baik saja. Cuman nggak tahu ya portofolionya mungkin sekarang lagi merah merona, mungkin ya sabar-sabar aja ya. Karena nih jujur saja ISG lagi turun. Terus juga ini semuanya lagi pada merah merona semua ini. Ya, cuman ada beberapa emiten aja kayak Tebik, BBRI, BMRI, BNI dan BBTN ya. Yang ini kebanyakan ini lagi pada merah semuanya. Oke, di sini saya coba membahas ya sebuah robot trading ya, salah satu fitur daripada IPOT ini, IPOT di Indo Primer Sekuritas, yang mana ini sangat powerful sekali menemani kita semua untuk yang investor tipikalnya, kemudian swing trader, atau juga mungkin scalper ya. Cuman saya nggak tahu kalau scalper ini memungkinkan apa enggak ya. Biasanya sih kalau scalper yang saya tahu, kalau misalkan ini kan dia cepet-cepatan seperti ini. Misal contoh ya, cepet-cepatan kayak gini ya. Nah, langsung seperti ini, dia langsung tekan lot dan berapa kayak gitu. Seperti itulah ininya. Tapi juga ada juga sih mesin ATM-nya juga entah seperti apa kalau punya mereka itu ya. Tapi ini yang umum saja yang dipakai oleh para swing trader. Oke, kalau kita mau ngelihat membuka IPOT ATM, ini ya robot trading ini, automatic trade machine, kepanjangan daripada ATM itu. Kita bisa lihat di sini ya. Mana ya? Bentar. Ini dia. IPOT Auto Trade Machine kayak gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Atau teman-teman bisa langsung ke sini, IPOT ATM ya. Coba cek. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita mau memasukkan ininya, perintahnya seperti itu ya. Kita cek dulu, oke. Masih record. Nah, kita coba new test ya. Seperti ini. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya, pada IPOT ATM itu. IPOT ATM sini terbagi menjadi dua ya, ada condition, ada action. Jadi ini kondisinya kondisi market ya. Kita harus menyelesaikan step pertama dulu, baru step kedua. Jadi ada dua langkah dia, langkah pertama dan kedua. Langkah pertama itu condition market. Kalau misalkan kondisi market lagi lagi sideways seperti itu, kita mau ngapain? Kita mau kasih perintah apa kayak gitu, atau dia mau breakout atau breakdown, kita mau kasih perintah apa di mesin ATM ini, itu ada semua nanti. Nanti saya coba jelaskan ke teman-teman satu per satu ya. Kemudian pada condition ini ada fresh condition, kondisi harga, ada down condition, dan condition. Ini kalau kita mau menggabungkan dua perintah ya, satu perintahnya aktif, satu perintahnya nonaktif. Jadi ketika perintah yang pertama itu sudah kelar, kemudian lanjut ke perintah keduanya. Kayak gitu. Itu penghubungnya itu di done condition. Itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada direct to action. Nah, direct to action ini kita cuman mengasih perintah buy, membeli atau menjual tanpa ini ya,
tanpa menunggu kondisi lagi apa kayak gitu kan, mau breakdown apa nggak ada persyaratan, pokoknya yang penting saya buy atau sell kayak gitu aja. Oke, kita lanjut di pembahasan pertama itu price condition. Nah, di price condition ini ada simple ya, ada breaking. Nah, ini kalau harga lagi naik atau lagi turun, dia nge-break. Kemudian di sini ada reversal. Kalau dia membalik arah dari top reversal ini dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jadi dia mulai dari uptrend berbalik ke downtrend, atau dia dari downtrend ke uptrend, dia membalik arah. Ini reversal. Ya, kemudian ada flow market, kemudian ada multi event ya. Ini nanti kita bahas satu persatu ya. Ini di satu perintah ini bisa stop loss, taking profit, profit taking, trailing stop, dan lain sebagainya di sini ya. Oke, ini mukadimah dulu. Ini di sini ada buy. Nah, kalau step kedua di sini ada action. Ya, di action sini ada buy, sell, amend. Di sini membeli, menjual, kemudian di sini mengganti harga. Mungkin teman-teman salah input kayak gitu, bisa diganti pakai perintah ini, dan activate ya, mengaktifkan. Mungkin lupa diaktifkan kayak gitu, bisa diactivate seperti itu ya. Cuman saya fokusnya di buy dan sell sini ya. Nah, nanti di buy and sell sini ada limit order. Ini kalau kita mau membatasi order, market order, pokoknya nggak ada batasan, yang penting saya beli gitu. Di kondisi ini misalkan dia harga sudah menyentuh sekian gitu, 890 misalkan, mau di lot manapun pokok saya beli, kayak gitu. Di tick manapun pokok saya beli kayak gitu. Ada discretionary order ya. Ini nanti saya bahasnya satu persatu ya. Seperti itu. Nanti simple, breaking, reversal. Nanti saya coba juga di market order, discretionary order kayak gitu. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini dari condition dulu. Price condition seperti ini, kemudian kita pilih simple condition ya. Ini kondisi yang simple saja ya, dimana menggunakan simple condition ini fungsinya teman-teman ingin simple buy, simple sell gitu ya, mau menjual atau membeli dengan cara yang simple, yang mudah gitu ya. Kemudian di sini kita juga bisa gunakan untuk take profit. Kalau kita harga sudah tinggi kayak gitu, kemudian kita mau take profit juga bisa. Kemudian trailing stop itu ya, trailing stop misalkan dia reversal down, kita mau cut kayak gitu, kita mau amankan, itu juga bisa menggunakan simple ya, tentunya manual ya. Tapi kalau misalkan dia breaking, reversal, ini ada sendiri nanti di multi event ya gitu. Kemudian di simple ini kita tadi sudah tahu fungsi dari simple itu seperti apa. Kemudian di sini ada compare ya. Di compare sini ada yang namanya last price. Nah, ini kita coba masukkan dulu ya biar enak ya. Kita masukkan saham tawar misal seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada harganya. Kita lihat yang paling bawah ini aja ya. Nah, yang di bawah sini aja. Misalkan kalau kita lihat last price ya, di sini ada 3 nih. Kalau di compare ada last price, ada best bid price, ada best offer price ya. Oke, kita lihat dulu di last price. Kalau misalkan last price itu harganya ada di sini ya, last price. Teman-teman juga bisa menentukan target walaupun nggak melihat di sini, tapi melihat di candlestick seperti ini ya. Jadi teman-teman misal kita lihat di sini contohnya
Misal harganya tembus di misal 890 lah. Ini dia 895 kayak gitu. Itu juga bisa teman-teman atur ya. Itu. Jadi misal di sini last price misalkan 890. Jadi ngelihat di sini bisa 880, 890, oke. Tidak ada masalah. Kemudian di sini kalau misalkan best bid price, nah kalau best bid price itu dia taruhnya di sini ya, adanya di sini kayak gitu. Nah ini best bid price namanya. Kalau misalkan dia best offer price, nah dia di sini nih offer ada di tick 1. Ini best offer price. Kemudian kita lah kita pilih last price ya. Simpelnya di sini last price. Kemudian kita tentukan harganya lebih kecil. Nah, ini ada dua nih ya. Kalau ini lebih kecil sama dengan dari. Kemudian kalau ini lebih besar sama dengan dari ya. Nah, kalau misalkan kita lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan dari, misal dari harga lastnya berapa? 880 misalkan. 880 ya. Kita tek seperti ini, oke. Kayak gitu. Kemudian di sini ada tiga menu di sini ya. Ada yang namanya nouns, ada remaining bid volume, ada cumulative down. Apa pengertian daripada ketiga ini ya? Nah, kalau misalkan nouns di sini, kalau misalkan harga sudah menyentuh 820 dengan volume berapapun, mau itu sudah kejual 1 lot atau 5 lot, itu tidak ada masalah, pokoknya langsung ke trigger. Misal kita mau buy, ya buy seperti itu, beli kayak gitu. Kalau kita mau jual, jual seperti itu aja. Nah, tapi kalau kita memilih remaining bid volume seperti ini ya, kayak gini. Kemudian remaining bid volume ya. Nah, maka apa sih yang dimaksud dengan remaining bid volume? Di sini 880. Artinya kalau misalkan kita pilih di sini misalkan 100 lot ya. 100 lot. Artinya kalau misalkan lot yang ada di bid sini sudah tersisa 100 atau 99 lot, maka baru perintahnya ini dia eksekusi seperti itu ya. Nah, itu remaining bid volume, artinya sisa bid sisa volume yang terdapat pada bid ini itu ya, yang terdapat pada bid ini. Kalau misalkan kita pilih 100, maka kalau misalkan di 8.880 ini sudah tersisa 100 lot, baru dia mengeksekusi perintahnya kayak gitu ya. Itu syarat yang kedua. Jadi kita menentukan dua syarat nih. Yang pertama tadi, kalau misal harga terakhir itu lebih kecil sama dengan dari 880. Nah, dengan kondisi misalkan kita kasih syarat lagi, sudah tersisa 100 lot, nah maka baru dia kita perintah buy atau sell seperti itu. Atau juga di sini kumulatif dan ya. Saya jarang pakai yang remaining bid volume ya. Saya kebanyakan menggunakan kumulatif dan. Kumulatif dan itu apa? Dia berbeda dengan remaining bid volume. Kalau ini tadi, kalau misalkan bid volume pada bid ini sudah tersisa 100 lot, maka dia baru eksekusi kayak gitu ya. Mau dia masih dalam keadaan open atau sudah done seperti itu, sudah tereksekusi, dia nggak mau
tahu. Lanjut di cumulative dance ya. Kalau kita mengklik cumulative dance seperti ini, klik seperti ini. Nah, maka pengertiannya adalah apabila harga last price di sini sudah mencapai 880, kemudian lot yang ada di 880 yang ini nih ya, sudah sudah tereksekusi secara kumulatif ya, sudah selesai dieksekusi semua kayak gitu, tidak ada yang cabut antrian di sini atau masih open kayak gitu, pokoknya sudah selesai semua kayak gitu sebanyak 100 lot, maka perintahnya nanti actionnya nanti akan aktif, secara otomatis akan aktif seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya, kalau misalkan remaining bit volume, ini kita kembali dulu, remaining bit volume adalah apabila volume yang terdapat di bit ini sudah tersisa 100 lot. Kalau kumulatif dan di sini apabila jumlah lot yang di sini sudah tereksekusi, sudah selesai dieksekusi sebanyak 100 lot, maka saya akan maka perintahnya akan segera dijalankan. Nah, misal kita ambil kumulatif dan seperti itu, saham tower harga terakhir 880, kemudian kumulatif dan-nya di sini kita ambil 100 ya. Kemudian di sini ada condition valid until ya. Nah, condition valid until di sini kita mau mengaktifkan ini berapa lama kayak gitu. Robot ATM-nya misal sampai di tanggal 22 atau katakanlah ini sampai hari Jumat lah, tanggal 24 misal seperti itu ya kan. Ini bisa sampai maksimal dia sampai 30 hari ya, sampai 1 bulan. Di sini anggap kita buy ya, kita belum punya nih. Belum punya sahamnya. Oke, kita belum punya sahamnya, maka di sini kita bisa pilih yang pertama kali limit order ya. Orderannya kita limit ya, kita batasin. Misalkan kita mau batasinnya kayak gimana? Nah, di sini ada pembatasannya. Kalau misalkan last price teman-teman pilih, artinya kalau misalkan harganya sudah di last price ini, harganya sudah 880, misalkan teman-teman mengeksekusi sebanyak berapa mau belinya, sebanyak 10 lot, misalkan seperti itu ya. Terus, maka dia akan otomatis beli. Nah, atau juga teman-teman bisa pilih nih, ya di sini ada di sini ada best bid price. Nah, kalau misalkan best bid price di sini ya, best bid price, maka dia akan ngantri di sini ya. Jadi kalau misalkan last price harganya tadi 880, kemudian kita ngambil antrian belinya di best bid price, maka kita akan ditaruh di antrian di sini ya. Bisa jadi 880 atau 885 tergantung ya. Pokoknya nanti mana yang ini, tapi kita ngantrinya di sini best bid price. Kalau misalkan teman-teman ngantrinya belinya di sini best offer price, maka kita akan ditaruh di sini seperti itu ya. Itu bedanya best bid sama best offer ya. Jadi ini bid di sini, offer di sini. Kalau best harganya ditaruh di sini. Kalau best bid price di sini nomor 1. Kalau best offer di sini. Seperti itu dia. Kemudian juga teman-teman bisa misalnya mau tawar-tawar nih, misalkan di best bid one tick. Nah, kalau one tick tadi di sini, kemudian best
tick di sini. 1, 2, 3, 4, 5, nah, terusnya seperti itu ya. Atau juga di sini base over ya, di 1, 2, 3, 4, 5 di sini over ya. Teman-teman bisa pilih. Oke, saya pilih yang base bid price misalkan seperti itu ya. Nah, maka di sini saya turun ke bawah kayak gitu. Saya tulis di sini user labelnya terserah teman-teman. Misalkan buy 1 ya, buy 1 misalkan. Nah, kemudian di sini ada messaging, ada email atau default email ya. Emailnya default aja kalau punya saya ya kan, yang sudah terdaftar. Kemudian saya klik save task ya. Save. Nah, apabila dia sudah berhasil, maka akan tampilan seperti ini. Kita klik OK. Coba kita lihat. Nah, kalau sudah aktif, seperti ini dia bentuknya. Nah, pengertiannya seperti apa? Nah, kalau misal di sini harga saham Tower di harga terakhirnya lebih kecil sama dengan dari 880, maka saya dengan volume ya, dengan volume yang sudah tereksekusi ya, yang sudah tereksekusi sebanyak 100 lot di sini. Nah, dengan volume yang sudah tereksekusi sebanyak 100 lot, maka di sini saya actionnya di sini saya membeli 10 lot seperti itu ya. Itu contoh kalau kita mau membeli saham dengan simpel ya. Nah, sekarang kita ini delete dulu ya. Kita mau membeli saham dengan perintah simpel juga ya. Oke, kita klik dulu di price condition, kemudian kita klik nih stoknya Tower ya, seperti itu. Kita anggaplah misal harga lastnya ini 880 ini kita sudah take profit ya, kita mau take profit nih, kita mau jual. Oke, di last price misalkan 880. Oke. Kemudian kita pakai kumulatif dan juga sebanyak 100 lot kayak gitu. Kemudian di sini kita peraktifkan selama 24 hari ya. Tuh. Nah, selama 24 hari maka kita tulis sell ya. Kita klik sell. Di sini jangan lupa limit order. Nah, misalkan kalau kita sell itu kan upayakan di sini lebih besar ya. Ini di offer kayak gini. Oh, sorry. Ini saya lupa ya. Kalau dia taking profit lebih besar ya. Lebih besar. Jadi supaya dia keuntungannya maksimal. Ya. Lebih besar daripada 880 ya. Jadi dia lebih naik lagi. Kalau lebih kecil turun dia. Itu kurang maksimal. Jadi lebih besar sama dengan ya. Kalau stop loss lebih kecil ya. Ini fungsinya stop loss. Kalau teman-teman mau mengurangi kerugian lebih kecil dari, kalau misalkan mau taking profit itu lebih besar sama dengan dari ya. Lebih besar sama dengan dari. Ini saya mau taking profit. Kemudian di sini sudah semua ya, kumulatif dannya sebanyak 100 lot. Kemudian saya pilih sell di sini, saya klik limit order. Saya mau pilih di base offer price. Jadi dia di sini 885 seperti itu. Oke, kita kasih user label di sini sell 1.
Ingat kalau misalkan teman-teman kasih user label, nggak boleh dikasih spasi. Misalkan coba saya contoh kasih spasi di sini, ya. Ini nggak bakalan bisa, ya. Nah ini, jadi dia tanpa spasi, ya. Kemudian kita klik save task, ya. Nah, oh sorry, invalid quality limit order. Oh sorry, saya belum kasih limit ordernya. Misalkan 22. Ini kan saya sudah punya nih. Saya mau jual 22 lot kayak gitu di best offer price. Jadi di sini klik save task. Nah, oke. Ini sudah berarti perintahnya sudah nggak ada yang salah nih ya. Jadi ketika harga tower itu di harga terbesarnya, harga terakhirnya itu lebih besar sama dengan dari 880, sudah tereksekusi volumenya sebanyak 100 lot, maka di sini saya akan membeli di harga best offer price sebanyak 22 lot. Seperti itu cara membacanya ya. Oke, kita klik OK. Nah, maka jadinya seperti ini ya. Sangat simpel, mudah ya. Gitu. Jadi itu tadi ya tentang materi di ATM, e-pot ATM ya. Untuk yang simple ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas device condition yang breaking. Di sini juga di breaking ini juga kita akan saya akan mencontohkan di market order ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau misal ada kata-kata saya yang mungkin kurang dimengerti, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang salah, saya mohon maaf ya. Pada susu juga teman-teman bisa koreksi ya nanti kayak gitu. Ya, nanti teman-teman bisa memberikan saran, masukan, kritikan, dan juga pertanyaan silahkan diatur di kolom komentar. Apabila dirasa konten ini mungkin banyak memberikan manfaat buat teman-teman, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.